Kontingen Indonesia meraih prestasi hebat di Olimpiade Paris 2024 meskipun sempat diremehkan. Perolehan 2 medali emas menyamai rekor skuad merah putih di Olimpiade Barcelona 1992. Padahal kontingen Indonesia diprediksi akan gagal meraih prestasi karena dihantam berbagai kekacauan. Beberapa cabur bahkan gak mendapatkan perhatian serius hingga kekurangan fasilitas terbaik. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan olahraga Indonesia di kancah internasional sebagai berikut. Pembenahan besar-besaran pasca dilanda masalah. Pemerintah Indonesia selalu memberikan dukungan penuh kepada atlet yang akan bertanding. Kementerian Pemuda Olahraga atau Menpora sebenarnya selalu memberikan anggaran yang cukup. Namun pada Asian Games 2018 Menpora hanya punya anggaran sebesar 600 miliar rupiah saja. Dana tersebut harus dibagi rata kepada 40 cabang olahraga yang akan bertanding. Hasilnya cabur angkat berat menjadi salah satu bidang yang anggarannya harus dipangkas. Dana usulan yang semula 17 miliar harus dipotong menjadi 8 miliar saja. Pemangkasan tersebut membuat beberapa cabur tampil kurang maksimal. Usut punya usut, pengurangan dana ini disebabkan karena banyaknya kasus korupsi di bidang olahraga. Dilansir dari Pusat Edukasi Anti Korupsi, sejak 2010 sudah sekitar 78 kasus korupsi. Sebut saja proyek Hambalang dan juga suap dana hibah KONI. Dari kasus-kasus tersebut, pemerintah harus merugi sekitar 865 miliar rupiah. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah membentuk Desain Besar Olahraga Nasional atau DEBON. Muhadjir Effendi selaku Menko PMK menjelaskan alasan terbentuknya DEBON. Dia bilang badan organisasi ini dibentuk untuk menciptakan olahraga Indonesia yang sehat dan cerdas. Dito Aryo Tejo selaku Menpora membentuk badan monitoring untuk melihat hasil kerja DEBON. Terbukti kerja keras badan organisasi tersebut membuahkan hasil. Indonesia tercatat mengirimkan 29 atlet untuk berpartisipasi di Olimpiade Paris 2024. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dalam 2 dekade terakhir. Gregoria Mariska Tunjung. Gregoria Mariska Tunjung menjadi salah satu atlet yang berpartisipasi lewat cabang olahraga bulu tangkis. Badminton sendiri menjadi cabur prioritas pemerintah untuk meraih medali. Hal ini disampaikan langsung oleh Dito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga. Dirinya mengaku sudah memberikan segala dukungan yang gak pernah terputus kepada badminton. Dito masih melihat potensi besar bulu tangkis sebagai cabur pendulang emas. Hal itu wajar karena badminton berhasil mengirimkan kontestan terbanyak dengan 6 wakil. Sayangnya, harapan besar Kemenpora gagal diwujudkan oleh para atlet. Seperti diketahui, Indonesia hanya berhasil meraih 1 perunggu lewat perjuangan keras dari Gregoria. Tunggal putri Indonesia ini meraih medali usai dinyatakan menang WO. Saat itu, pebulu tangkis asal Spanyol yakni Carolina Marin gak bisa bertanding karena mengalami cedera. Cedera Carolina didapatkan saat menjalani semifinal menghadapi atlet asal Tiongkok yaitu He Bingjiao. Sebenarnya kemenangan Gregoria sempat mendapatkan protes dari Federasi Bulu Tangkis Spanyol. FESBA mengaku nggak terima dan meminta Asosiasi Olimpiade atau IOC memberikan medali kepada Carolina. Namun IOC saat itu enggan menanggapi protes dari FESBA. Alhasil Gregoria dinobatkan sebagai peraih medali perunggu lewat peraturan yang berlaku. Keberhasilan ini sekaligus mengakhiri puasa gelar tunggal putri selama 16 tahun. Maria Christine Yulianti menjadi tunggal putri terakhir yang meraih medali di Olimpiade Beijing 2008 yang lalu. Fedrik Leonardo. Ada nama Fedrik Leonardo yang berhasil mempersembahkan emas pertama bagi Indonesia. Pria asal Pontianak ini meraih medali lewat cabur panjat tebing. Atlet kelahiran 1997 tersebut berhasil menang di laga final menghadapi Wu Peng dari Tiongkok. Duel keduanya berjalan sengit dan mempertontonkan ketegangan. Saking sengitnya, pria berusia 27 tahun ini hanya berhasil unggul 0,02 detik. Kesuksesan ini sendiri menjadi mimpi yang menjadi kenyataan bagi sang atlet.
Fedrik diketahui pernah menulis sebuah kertas dengan tulisan bisa membawa pulang emas untuk Indonesia. Selain itu, hal ini membuktikan bahwa skala prioritas Debon berjalan cukup baik. Desain besar olahraga nasional ini memang memasukkan panjat tebing sebagai skala prioritas. Langkah ini berhasil dibuktikan dengan capaian yang diraih oleh Fedrik. Di samping itu, Fedrik juga sukses mencatatkan rekor baru di sejarah Olimpiade dengan waktu tercepat yakni 4,75 detik. Sayangnya, rekor ini langsung dipecahkan di perebutan medali perunggu. Saat itu, atlet Amerika Serikat yakni Samuel Watson berhasil membalap rekor dengan catatan 4,74 detik. Kesuksesan Fedrik meraih emas membuat netizen kagum. Dirinya sampai mendapatkan julukan Spider-Man dari beberapa warganet. Usai meraih medali, Fedrik sangat berterima kasih kepada para pendukung dan keluarganya. Dia menyebut sudah menunaikan janji kepada keluarga untuk menjadi yang terbaik di ajang Olimpiade. Rizky Juniansyah. Setelah Fedrik Leonardo, Indonesia kembali mendapatkan medali emas lewat atlet angkat besi yakni Rizky Juniansyah. Dirinya tampil gacor dengan berhasil kalahkan negara unggulan. Rizky sukses catatan total angkatan sebesar 354 kg di nomor snatch dan juga clean and jerk. Dia berhasil mengungguli Wirapon Winchuma dan juga Bozhidar Dimitrov Andreev. Bahkan Rizky berhasil mengalahkan wakil asal Tiongkok yakni Shi Jinyong yang gagal mendapatkan medali. Padahal Ziyong merupakan peraih medali emas pada Olimpiade 2020. Berkat pencapaian tersebut, atlet 21 tahun ini berhasil mencatatkan rekor yang baru. Rizky menjadi atlet angkat besi pertama Indonesia yang meraih medali emas di ajang Olimpiade. Sang atlet juga berhasil memecahkan rekor Olimpiade dalam angkatan clean and jerk 199 kg. Gak heran dirinya jadi atlet termuda yang berhasil meraih pencapaian ini di usia 21 tahun 1 bulan. Sebelumnya rekor ini dipegang oleh Susi Susanti yang meraih medali di umur 21 tahun 5 bulan. Selain berprestasi, atlet asal Serang ini juga dikenal sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dirinya punya kebiasaan mencium dan mencuci kaki sang ibu sebelum bertanding. Hal itu dilakukannya untuk mendapatkan restu serta dimudahkan dalam mengikuti perlombaan. Pada saat Olimpiade Paris 2024, Yeni Rohaini selaku ibunda ikut hadir langsung untuk mendukung sang anak. Dukungan tersebut diakui oleh Rizky sebagai salah satu kunci keberhasilan meraih medali. Dia sangat berterima kasih kepada kedua orang tuanya yang selalu memberikan dukungan tanpa henti. Prestasi terbaik Indonesia sejak tahun 1992. Keberhasilan meraih medali emas menjadi pencapaian terbaik Indonesia di Olimpiade selama 32 tahun terakhir. Ini mendulang kesuksesan pada Olimpiade Barcelona 1992. Saat itu Indonesia berhasil meraih medali emas pertama sekaligus terbanyak sepanjang sejarah. 2 medali emas diborong oleh cabur bulu tangkis lewat Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Presiden Indonesia yakni Joko Widodo ikut senang dengan pencapaian yang diraih atlet tanah air. Pak Jokowi mengakui sangat mengapresiasi perjuangan keras dari para atlet. Sang presiden berharap keberhasilan ini banyak memotivasi para pemuda Indonesia. Kebahagiaan lainnya juga ikut disampaikan oleh Anindya Bakri selaku penanggung jawab para atlet. Dia mengaku sangat terharu karena lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan sebanyak 2 kali. Selain itu, Anindya juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh masyarakat tanah air. Menurutnya, pencapaian hebat ini nggak akan bisa diraih tanpa restu dari masyarakat. Itulah ulasan kebangkitan olahraga Indonesia di kancah internasional. Bagaimana pendapatmu? Apakah prestasi gemilang ini akan terus berlanjut di ajang-ajang selanjutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.